Tapi kalau orang Yahudi memerangi umat Islam itu saddun. Tapi kalau orang munafik memerangi, memusuhi umat Islam, sudud. Ini menunjukkan betapa beratnya menghadapi kaum munafik. Lebih berat daripada menghadapi kaum Yahudi. Kenapa? Karena orang munafik itu musuh dalam selimut. Dia memusuhi dari dalam. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas bagaimana redaksional Al-Quran terkait dengan dua kelompok manusia yang menjadi musuh terbesar terhadap umat Islam, yaitu kaum munafik dan kaum Yahudi. Baik kaum munafik maupun kaum Yahudi, dua-duanya disebut sebagai musuh terbesar bagi umat Islam, dan mereka akan selalu memerangi, memusuhi umat Islam sampai hari kiamat. Sekalipun demikian, kaum munafik sejatinya lebih buruk daripada kaum Yahudi. Karena kalau kaum Yahudi itu memusuhi dari luar, tapi kaum munafik itu memusuhi dari dalam. Dan bahaya yang ditimbulkan kaum munafik ini jauh lebih hebat daripada bahaya yang ditimbulkan oleh kaum Yahudi. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Pertama, perhatikan surat An-Nisa 160 dan surat An-Nisa 61. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat yang 160? Fabizulmin minal lazina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Jadi disebabkan kezaliman yang diperbuat orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka perkara-perkara yang baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka, dan disebabkan mereka menghalang-halangi mereka, maksudnya menghalang-halangi umat Islam dari menempuh kebaikan di jalan Allah. Di surat An-Nisa 61 kata Allah, wa iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah menuju apa yang diturunkan Allah dan apa yang diturunkan kepada Rasulnya, engkau lihat orang-orang munafik itu akan menghalangi mereka dari engkau dengan sebenar-benar menghalangi. Apa yang menarik dari kedua ayat ini? Orang munafik dan orang Yahudi perilakunya sama. Apa perilakunya? Menghalangi orang-orang beriman dari kebaikan. Bisaddihim an sabilillah. Kalau orang munafik disebut yasudduna anka sududa. Jadi orang kafir, orang Yahudi dan orang munafik itu sama-sama menghalangi orang-orang beriman untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi coba perhatikan, orang Yahudi mereka menghalangi orang beriman, maka kata menghalangi itu disebutkan dalam bentuk masdar yang hurufnya tampaknya sedikit karena namanya mudha'af. Saddi,
Saddi itu masdar dari kata sadda. Ya suddu, saddun. Tapi ketika orang-orang munafik ya menghalangi orang-orang beriman, maka menghalangi itu masdarnya disebut dengan sudud. Ya, jadi kalau orang Yahudi itu saddun, kalau orang munafik sudud. Ya, sebenarnya saddun dan sudud sama. Ya, sama-sama masdar. Tapi jumlah hurufnya berbeda. Ya. Yang satu hurufnya terlihat lebih sedikit, saddun. Yang kedua hurufnya lebih banyak, sudud. Minimal tampak hurufnya itu 5. Sad, dal, waw, dal, sudud. Tapi kalau orang Yahudi tampak 3 huruf saja, sad, dal, dan dalnya ditasdidkan, diidghamkan, saddun. Dari sinilah kita paham ternyata memang bahaya kaum munafik lebih berat, lebih besar, lebih banyak daripada bahaya kaum Yahudi. Seperti lebih banyaknya huruf sudud daripada huruf saddun. Karena huruf sudud itu lebih banyak. Dia sama-sama menghalangi, sama-sama memusuhi, sama-sama memerangi. Tapi kalau orang Yahudi memerangi umat Islam itu saddun. Tapi kalau orang munafik memerangi, memusuhi umat Islam, sudud. Ini menunjukkan betapa beratnya menghadapi kaum munafik. Lebih berat daripada menghadapi kaum Yahudi. Kenapa? Karena orang munafik itu musuh dalam selimut. Dia memusuhi dari dalam. Ya, dia menikam dari belakang. Dia ada di barisan kita. Dan itulah kenapa permusuhan mereka disebutkan dengan huruf yang lebih banyak, sududa. Tapi kalau permusuhan kaum Yahudi disebut dengan saddi, bisaddihim, bukan bisududihim, bisaddihim. Ini menjadi bukti bahwa orang munafik memang jauh lebih berbahaya, ya, lebih besar mudaratnya daripada kaum Yahudi. Yang kedua, perhatikan surah An-Nisa ayat 46 dan Al-Maidah 41. Perhatikan, ketika Allah bicara tentang orang Yahudi yang mereka selalu mengubah kalimat, mengubah kebenaran, membalikkan fakta, maka Allah berkata, wa minal ladzina hadu yuharrifunal kalim an mawadhihi. Di antara orang-orang Yahudi, mereka mengubah kalimat, maksudnya ini Taurat, ini kebenaran, ya, dari tempatnya yang semestinya. Jadi orang Yahudi itu selalu mengubah ya kebenaran. Ya, bahasanya yuharrifunal kalim an mawadhihi. Tapi coba perhatikan tentang orang munafik yang kerjanya sama, yang mengubah kebenaran, yang kebohongan seperti benar, yang benar justru menjadi seperti kebohongan. Itu kepintaran orang munafik. Tapi coba perhatikan, kata Allah, yuharrifunal kalim mim ba'di mawadhihi. Coba perhatikan ya, di Al-Maidah 41. Yuharrifunal kalim mim ba'di mawadhihi. Sama, mereka mengubah kebenaran. Ya, di sini tentu Taurat, ya, ada Injil, ada Al-Quran. Ya, kebaikan, kebenaran dia ubah, dia palingkan, dia rusak dari yang semestinya. Jadi sama pekerjaannya. Cuman perhatikan beda redaksinya. Di An-Nisa 46, yuharrifunal kalim an mawadhihi. Tapi di Al-Maidah 41, yuharrifunal kalim mim ba'di mawadhihi. Ada tambahan kata ba'di di situ. Ya, min ba'di mawadhihi. Yang di atas an mawadhihi. Jadi ada kata yang berlebih. Ada tambahan kata ba'di yang tidak ada pada kata ya di An-Nisa 46. Ini menunjukkan bahwa memang
ya, keburukan, kejahatan orang munafik jauh lebih besar, jauh lebih banyak, seperti banyaknya huruf atau kata pada mim ba'di mawadihi, yang untuk orang Yahudi hanya disebutkan an mawadihi. Tapi menariknya, baik orang Yahudi maupun orang munafik itu sama karakternya. Apa karakternya di Al-Maidah 41 tadi? Samma'una lil kazib. Mereka hobi mendengar berita-berita bohong, dan itu kenapa baik orang Yahudi maupun orang munafik sama-sama pembohong. Kenapa? Karena samma'una lil kazib, mereka suka mendengar berita-berita bohong, hoax. Dan itu orang Yahudi, orang munafik sama. Jadi kalau mereka berbohong, wajar karena memang sumber berita mereka kebohongan. Makanya orang munafik kalau bicara, tidak sesuai fakta. Karena yang dia dengar itu adalah al-kazib. Bahkan coba perhatikan di Al-Maidah 41 tadi, mereka mendengar kebohongan itu disebutkan dalam bentuk sama, yang itu namanya mubalaghah. Allah tidak mengatakan sami lil kazib atau sami'una lil kazib, isim fa'il atau musyabahah, tapi tidak sama. Ini menunjukkan tingkat mubalaghah hingga ditasdidkan sama. Ini menunjukkan bahwa memang mereka hobi mendengar perkataan-perkataan bohong. Makanya kalau ada orang-orang ya yang memberikan tuduhan macam-macam kepada umat Islam, kepada orang-orang yang berjuang membela Islam, itu karena dia orang munafik, karena memang dia mendengar berita-berita bohong. Makanya sama'una lil kazib. Mereka suka mendengar berita-berita bohong. Wajar kalau orang Yahudi dan orang munafik itu pembohong. Itulah kenapa orang munafik disebut setan. Wa iza khalau ila syayatinihim. Kenapa orang munafik disebut setan? Karena memang setan pembohong. Dan setan makhluk yang sangat pembohong. Dan suka mendengar berita bohong. Dan itulah kenapa kalau pada hari membaca Al-Baqarah ayat 83, apa perintah Allah kepada orang-orang Yahudi? Wa qulu linnasi husna. Salah satu perintah Allah kepada orang Yahudi agar mereka berusaha berbicara kepada manusia dengan pembicaraan yang benar, yang baik. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tidak bisa bicara yang baik. Kalau bicaranya hanya merendahkan, olok-olok, caci maki seperti yang pernah dilakukan ke Nabi Musa. Dan kalau mereka bicara, isinya kebohongan, memutarbalikkan fakta. Itulah kenapa ketika perintah Allah kepada orang Yahudi, salah satunya wa qulu linnasi husna. Inilah ya kesamaan karakter perilaku antara orang Yahudi dan orang munafik. Tapi dari apa yang sudah kita lihat dari Al-Quran, ternyata orang munafik jauh lebih dahsyat, lebih berbahaya, lebih besar keburukannya daripada orang-orang Yahudi. Maka waspadalah dengan orang-orang munafik, karena mereka ada di barisan umat Islam, tetapi mereka memusuhi dari dalam umat Islam sendiri. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.